Beberapa bulan kemudian, itu di bulan Desember, pas musim hujan ya teman-teman, temanku bercerita di malam itu dia bersama-sama teman-temannya kalau gak salah 2 motor. Dengan 3 temannya menuju ke sebuah desa, waktu itu dia mau main sih. Kan pas hari Sabtu malam minggu lagi, pas hari libur sekolah, memang desa temenku itu agak terpencil. Dan belum ada lampu listrik, masih pakai lampu petromak, kalau malam pasti gelap banget dan sangat creepy, memang anak-anak itu sering ngumpulnya di sana. Kalau lagi ngumpul ya biasanya bongkar-bongkar sepeda motor, main gitar, dan curi singkong milik orang lain. Waduh parah, jangan ditiru ya teman-teman. Ya nakalnya anak-anak sekolah hanya untuk senang bersama teman-temannya, kesenangan sesaat, walau demikian, jangan kita tiru, ambil yang baiknya aja. Waktu itu malam sudah mulai larut. Budi bersama temannya sedang asyik main gitar sambil nyanyi lagu-lagu pop yang terkenal pada masa itu. Tiba-tiba temannya Budi ingin membeli nasi goreng. Tentu harus ke kota yang jaraknya 5 kilometer kalau ke kota. Entahlah kenapa ingin beli nasi goreng, mungkin mau nraktir temannya itu. Akhirnya tak berapa lama temannya itu dia pergi sendiri naik sepeda motor. Oke, aku berangkat dulu ya Bat, sahut temannya, sebut saja namanya Agus. Kemudian dia mulai mensteter motornya, dan Budi berkata pada temannya itu, hati-hati Gus kalau di jalan, dan jangan ngebut. Oke, Agus pun menyahut. Tak berapa lama dia pun melaju dengan motornya ke arah kota. Pada malam itu, kok tampak sepi gak seperti biasanya? Ini kan masih jam 8 malam. Biasanya ada 1-2 kendaraan masih lewat jalan ini, tapi ini beda. Dalam perjalanan dengan motornya Agus merasakan hal yang aneh dalam perjalanan. Sesekali dia melihat spion dan menyalakan lampu dim. Karena jalan di desa itu memang gelap dan sepi, Agus merasa merinding. Tak berapa lama dia pun sampai di kota dan telah membeli nasi goreng itu. Kemudian dia balik ke arah rumah temannya itu sambil membawa bungkusan nasi goreng. Tak berapa lama Agus mulai masuk jalan yang lurus dan samping kiri kanan ditumbuhi pohon-pohon sepanjang jalan. Dan nampak di pinggir jalan itu merupakan area persawahan. Memang malam itu habis gerimis, nampak jalan agak becek dan licin. Kemudian Agus menyalakan dim lagi, dan tiba-tiba dari arah depan sepanjang jalan lurus itu, muncul sebuah becak, dan nampak tidak sedang membawa penumpang. Tapi apa yang Agus lihat di malam itu adalah astaga, astagfirullahaladzim, apa itu, sahut Agus. Agus melihat seorang tukang becak tanpa kepala, dan melaju berlawanan ke arahnya tanpa menghiraukan Agus. Agus kaget sampai lemas dari tangan sampai lututnya, dan akhirnya Agus pun menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya setelah sampai di rumah temannya. Memang kata temanku itu, jalan sepanjang jalan itu dan kalau terus ada sebuah pertigaan, konon katanya di tengah-tengah jalan pertigaan itu adalah bekas tempat kuburan mayat-mayat korban pembantaian pada masa tahun 1965. Benar atau tidaknya saya juga belum mengetahui hal itu, hanya mendengar dari cerita ke cerita penduduk desa. Balik ke cerita si Budi tentang jembatan itu, pernah ada sebuah kisah seorang kekek sudah tua renta dan membawa sebuah tongkat, tiba-tiba mendatangi rumahnya si Budi dan mengetuk pagar depan rumah. Di siang hari sekitar jam 12 siang, memang hari itu cuaca sangat cerah dan panas. Baiklah setelah Budi membukakan pagar itu, Budi bertanya kepada kekek itu. Ada perlu apa kek? Iya nak, jawab kekek tua renta itu. Kekek butuh air minum aja, kekek haus sekali, belum minum dari kemarin nak. Tanpa pikir panjang Budi mengambilkan air putih dari dapur dan memberikan kekek segelas air minum yang dibawa Budi. Kemudian kekek meneguk air putih yang segar itu dan, terima kasih nak, jawab si kekek tua renta. Kamu anak yang baik, jaga kedua orang tuamu baik-baik ya nak. Kemudian tak berapa lama kekek tua renta itu pergi dan menghilang entah kemana. Budi temanku itu sampai sekarang masih teringat akan kekek itu.
Siapakah sebenarnya kakek tua itu? Dan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan dan masih terheran-heran akan kejadian itu. Semenjak kejadian itu Budi belum pernah bertemu kakek itu lagi. Dan dia pernah bilang aku, kalau beberapa minggu setelah kejadian itu, Budi selalu menyediakan segelas air putih yang dia taruh di meja teras depan rumahnya. Menunggu dan menunggu, hari ke hari, minggu bahkan sampai setahun Budi berharap bisa bertemu dengan kakek misterius itu lagi. Apapun yang pernah terjadi akan hal-hal yang tidak masuk akal, kita ambil hikmahnya, dan jadikan pelajaran untuk kita ke depannya menjadi yang lebih baik dalam hidup ini, dan berguna bagi orang lain.